Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul akurasi berat jenis urin sebagai prediktor gangguan ginjal dini pada pekerja terpajan panas. Kajian terhadap vasopresin, laju filtrasi glomerulus, albuminuria, nefrin urin, dan kimwan urin. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Perlindungan Siregar, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Parlin. Saudara calon doktor yang saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Perlindungan Siregar, SPPD KGH. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Judul disertasi saya adalah akurasi berat jenis urin sebagai prediktor gangguan ginjal dini pada pekerja terpajan panas. Kajian terhadap vasopresin, laju filtrasi glomerulus, albuminuria, nefrin uria, dan kimwan urin. Kita tahu bahwa secara fisiologi, vasopresin berperan penting untuk mengatur osmolaritas darah. Kadarnya naik turun dengan cepat dan waktu paronya singkat, hanya 5-20 menit. Tetapi belakangan ini, efek vasopresin tinggi dikhawatirkan dapat mengganggu ginjal. Dikatakan kalau ada vasopresin yang tinggi, itu akan mengabsorpsi air, dan absorpsi air di parenkim ginjal akan meningkatkan intrarenal urea recycling dan membuat makula densa mendeteksi natrium yang menurun. Hal ini akan membuat tubuloglomerular feedback akan menurun. Hal ini akan menimbulkan simulasi untuk sistem renin-angiotensin intrarenal. Ada 3 akibatnya. Yang pertama adalah peningkatan daripada laju filtrasi glomerulus, yang kedua peningkatan laju albumin urin, yang ketiga adalah pembesaran daripada ginjal. Ketiga hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu ginjal dalam jangka panjang. Tetapi ini adalah percobaan binatang yang masih dalam waktu singkat. Diperlukan penelitian efek jangka panjang vasopresin tinggi terhadap manusia. Untuk mencari populasi dengan vasopresin tinggi itu susah karena tidak didapatkan pada keadaan normal. Tetapi ada satu populasi yaitu pekerja terpajan panas yang mengalami vasopresin yang meningkat. Hal ini karena pajanan panas menimbulkan keringat yang banyak, menimbulkan peningkatan osmolaritas plasma, dan akhirnya meningkatkan vasopresin. Dilaporkan bahwa 16 pekerja ini mengalami hiperfiltrasi yang diduga karena vasopresin yang tinggi. Jadi, pekerja terpanan panas kemungkinan merupakan populasi dengan vasopresin tinggi yang cocok untuk penilaian efek vasopresin tinggi. Saat ini sudah dilakukan screening untuk gangguan ginjal pada pekerja terpajan panas. Diikuti pemeriksaan kreatinin serum dan urin lengkap. Tetapi pemeriksaan tersebut tidak lengkap karena tidak meliputi vasopresin serum dan penanda gangguan ginjal dini. Karena itu kami akan meneliti beberapa variabel, yaitu masa kerja, vasopresin serum, berat jenis. Untuk penanda gangguan ginjal kami akan meneliti kreatinin serum, laju filtrasi glomerulus, hiperfiltrasi, albuminuria, nefrin uria, dan kimwan urin. Pertanyaan penelitian adalah, adakah hubungan antara penanda dehidrasi dalam hal ini vasopresin tinggi
dengan penanda gangguan ginjal. Adakah hubungan antara masa kerja dengan semua variabel? Dan terakhir, berapa angka titik potong berat jenis urin terhadap vasopresin dan penanda gangguan ginjal? Hipotesis kami adalah ada hubungan antara penanda dehidrasi dengan penanda gangguan ginjal. Dan ada hubungan antara masa kerja dengan semua variabel. Ini kerangka konsepnya. Jadi kami buat 3 kotak, pekerja terpajan panas, penanda dehidrasi, dan penanda gangguan ginjal, dan dilihat hubungannya. Metodenya adalah prosesional di sebuah pabrik sepatu di Provinsi Banten, di mana ada pekerja di hot press dengan lingkungan dengan suhu lebih dari 28 derajat Celcius ISBP. Ini ada lingkungan yang panas. Penelitian ini sudah dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Etik FKUI. Populasi yang terjangkaunya adalah pekerja bagian hot press yang diizinkan oleh bagian manajemen. Ini penting karena kami melakukan penelitian ketika pekerja sedang melakukan pekerjaannya, aktivitasnya di pabrik, yang diizinkan oleh manajemen untuk mengikuti penelitian agar tidak mengganggu irama kerja pabrik. Kami menggunakan conservative sampling. Kriteria inklusi adalah hendaknya pekerja di lingkungan panas lebih dari 28 derajat dan hasil medical check-up tahun 2019 didapatkan kreatin serum dan urin lengkap dalam batas normal. Kriteria eksklusi tidak sedang puasa, tidak berpenyakit diabetes, hipertensi, gagal jantung, penyakit ginjal, ataupun hamil. Besar sampel ada secara keseluruhan diperlukan 150 sampel. Kami menggunakan nanti analisis statistik, kami akan melihat normalitas distribusi data, melihat perbandingan proporsi 2 kelompok independen, dan melakukan uji diagnostik uji urin terhadap variabel yang telah ditentukan. Definisi operasionalnya adalah kreatinin dikatakan meningkat bila lebih dari 1 mg per desiliter, laju filtrasi glomerulus menurun bila laju di bawah 90 ml per menit, dikatakan terjadi hiperfiltrasi bila LFG-nya lebih dari 120 ml per menit. Albuminuria dikatakan positif bila tes urin carik celup positif. ACR urin dikatakan positif bila lebih dari 30 mg per gram. Vasopresin meningkat bila kadarnya lebih dari 5 pikogram per mililiter. Nefrin urin bila kadarnya lebih dari 444. Timuan urin bila lebih dari 941 pikogram per mililiter. Hasil dan pembahasan. Jadi terdapat hampir 13.000 karyawan di pabrik tersebut. Tetapi ada 3.000 karyawan yang terpajan panas. Yang lainnya bekerja di kantor, di sekretariat. Dari 3.000 ini 60 masuk kriteria inklusi dan dari sisanya kami membutuhkan 150. Tetapi kami yang datang subjek ada 119 karena COVID, maka penelitian ini harus dihentikan. Median usia dari populasi ini adalah 38 tahun dan kami bisa mendapatkan pekerja dengan median masa kerjanya 10 tahun. Ini adalah penemuan yang tidak normal, yaitu 79 didapatkan vasopresin meningkat, hiperfiltrasi pada 18 subjek, kreatinin plasma tidak ada pada 1 orang pun daripada subjek penelitian kami. Ada 15 dengan LFG menurun, ada 13 timuan menurun, dan ada subjek yang banyak dengan peningkatan nefrin urin sebanyak 104, albuminuria hanya didapatkan pada 9 pekerja. Pertanyaan pertama adalah apakah populasi ini memang mempunyai vasopresin tinggi? Dari distribusi kita lihat distribusinya normal, terdapat 79 dari 119 subjek yang kadar vasopresin tinggi,
dan secara rata-rata itu sekitar 6. Jadi secara rata memang tinggi. Ini rangkuman hasil penelitian. Penelitian kami ini adalah penelitian pertama yang menghubungkan vasopresin tinggi dengan variabel-variabel ini. Vasopresin tinggi sewaktu, kalau kita periksa sewaktu, ternyata tidak berhubungan dengan penanda gangguan ginjal. Jadi agak berbeda dengan hipotesis kami yang pertama. Karena itu kami mencari pada masa kerja. Pada masa kerja lebih dari 10 tahun, kami mendapatkan peningkatan nefrin urin berhubungan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Kenapa vasopresin tinggi tidak berhubungan dengan variabel penanda gangguan ginjal? Hal ini karena ketika kami periksa vasopresin, maka yang kami periksa itu hanya lebih kurang 20 menit umurnya. Sehingga bisa saja di lain waktu vasopresin itu tinggi. Sehingga pemeriksaan vasopresin yang sewaktu hendaknya tidak dihubungkan dengan penurunan dengan variabel penanda ginjal. Kemudian ada beberapa data tambahan yang menyokong hasil-hasil di atas. Yang pertama adalah penurunan laju filtrasi glomerulus akibat vasopresin tinggi. Kalau kita lihat, ternyata hal ini tidak berhubungan dengan penanda gangguan glomerulus albuminuria maupun penanda gangguan glomerulus, penanda gangguan tubulus timuan urin. Sehingga dengan tidak adanya gangguan pada glomerulus dan tubulus ini menyokong bahwa tidak terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus akibat vasopresin tinggi. Yang lain adalah albuminuria ternyata berhubungan dengan peningkatan timuan. Jadi boleh dikatakan peningkatan timuan sebagai penanda tubulus itu akibat dari dapat dikatakan berhubungan dengan terjadinya albuminuria. Jadi bukan karena akibat dari vasopresin tinggi. Kami mendapatkan nefrin urin, kelainan nefrin urin sebagai hal yang baru akibat dari vasopresin tinggi ini. Dan ini ciri-cirinya adalah bila terjadi kerusakan nefrin urin ini tidak berhubungan dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, tidak berhubungan dengan albuminuria maupun timuan urin. Sehingga bisa dikatakan bahwa vasopresin tinggi itu hanya mengganggu lapisan nefrin urin saja, tetapi tidak mengganggu fungsi ginjal dan tidak mengganggu lebih banyak lagi. Ada 18 orang hiperfiltrasi pada penelitian ini, di mana ada 17 dari antaranya dengan nefrinuria dan hanya 1 dengan albuminuria, dan hiperfiltrasi ini ternyata ditemukan pada masa kerja lebih dari 10 tahun. Karena itu kami katakan bahwa hiperfiltrasi akibat vasopresin menyerupai hiperfiltrasi fisiologis pada kehamilan, tetapi dengan nefrinuria. Penelitian kami yang lain adalah untuk mencari titik potong berat jenis urin terhadap nefrinuria. Kenapa terhadap nefrinuria? Karena ini yang kami dapatkan meningkat pada penelitian yang tadi. Didapatkan bahwa area undercurve-nya ternyata 81,7%, jadi baik, dan titik potong urin lebih dari 1018 untuk kenaikan nefrin mempunyai sensitivitas 71%, spesifitas 80%. Jadi cukup bagus sebagai penanda kenaikan urin. Ada beberapa kelebihan daripada penelitian kami ini. Yang pertama tentunya adalah seperti yang pertama tadi, kami berhasil mendapatkan 79 subjek dengan vasopresin tinggi dan dengan masa pajanan lebih dari 10 tahun. Ini ada 80 subjek dengan masa pajanan lebih dari 10 tahun. Kemudian pajanan vasopresin kami dapat terkuantifikasi dengan baik karena sesuai jam kerja pabrik
yang teratur. Ada keterbatasan penelitian kami ini karena semua subjek populasi kami adalah perempuan. Sebagai kesimpulan, vasopressin tinggi sewaktu tidak berhubungan dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, albuminuria, dan peningkatan timbuhan urin. Masa pajanan vasopressin tinggi lebih dari 10 tahun berhubungan dengan peningkatan nephrin urin. Masa pajanan vasopressin tinggi lebih dari 10 tahun tidak berhubungan dengan hiperfiltrasi, penurunan laju filtrasi glomerulus, albuminuria, dan peningkatan timbuhan urin. Dan yang nomor 3, berat jenis urin lebih dari 1018 dapat mendeteksi kenaikan nephrin urin pada pekerja terpajan panas. Sarannya adalah untuk manajemen pabrik. Hendaknya membuat regulasi baru untuk menggunakan BJ urin ini sebagai deteksi gangguan ginjal dini di pabrik. Kemudian manajemen disarankan menyediakan uji cari celup yang cukup. Untuk pekerja disarankan untuk melakukan pemeriksaan BJ urin secara berkala untuk menilai apakah pekerja sudah cukup minum atau tidak. Untuk dokter perusahaan disarankan menggunakan BJ urin untuk mendeteksi gangguan ginjal dini. Dan bila terdapat pekerja dengan gangguan ginjal, maka dilakukan edukasi ulang untuk minum BJ urin lebih banyak. Ini adalah kartun untuk melihat efek vasopressin tinggi terhadap glomerulus. Yang kami dapatkan, bila terjadi vasopressin tinggi, maka glomerulus itu akan membesar, akan meregang, dan regangan ini akan menimbulkan gangguan pada lapisan nephrin. Gangguan lapisan nephrin ini akan membuat kreatinin darah akan mudah terfiltrasi, akan lebih banyak terfiltrasi ke kompartemen urin. Tetapi albumin ternyata tidak dapat lolos daripada membran, daripada barier glomerulus ini. Jadi gangguan dari nephrin tidak cukup untuk membuat terjadinya albuminuria. Yang kedua, kami membuat bagan rekomendasi alur screening pada pekerja terpajan panas. Hendaknya dilakukan pemeriksaan berat jenis urin secara berkala. Bila berat jenis urinnya lebih dari 1018, hendaknya dilakukan reedukasi oleh klinik kesehatan untuk minum lebih banyak. Dan bila berat jenis urinnya menjadi kurang dari 1018, disarankan pemeriksaan kreatinin sekali setahun. Terima kasih. Ya, terima kasih calon doktor dari Ginova Nainggolan. Berikutnya saya persilakan, sebelumnya saya bertanya dulu kepada calon doktor, apakah Anda siap untuk mendapatkan pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Siap, Prof. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan Ketua Program Studi yang juga Ketua Tim Penguji hari ini, Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengungkapkan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ginova Nainggolan atas selesainya penelitian Anda hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Ucapan selamat juga ingin saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang mendukung usaha Dr. Ginova Nainggolan sehingga dapat menyelesaikan disertasinya pada pagi hari ini. Ada dua pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Pertanyaan pertama sehubungan dengan generalisasi dari penelitian ini. Dan pertanyaan kedua sehubungan dengan yang mungkin menjadi faktor perancu dari penelitian ini. Untuk pertanyaan pertama, apabila kita lihat dari hipotesis yang awal dibangun oleh Dr. Ginova, terlihat
pengaruh dari fosfopresin tidak dominan dibandingkan dengan biomarker lain, khususnya dalam hal ini adalah nefrin. Jadi bisa dikatakan peran utama dari pajanan panas itu terlihat dari gangguan pada nefrin yang dilakukan pemeriksaan di dalam urin. Nah, pertanyaan saya, dengan hasil yang sangat menarik ini, apakah Anda bisa membuat suatu kesimpulan bahwa biomarker nefrin ini dapat dikembangkan dan bisa dimanfaatkan untuk pekerja lain yang terkena daripada pajanan panas. Jadi maksud saya dapat digunakan untuk diagnostik, ya, diagnostik nanti dikembangkan dalam diagnostik. Karena begini, kita mempunyai diaspora dengan peneliti luar yang saat ini bekerja di Amerika, itu bisa melakukan pemeriksaan cepat, ya, untuk biomarker tertentu, dan ini mungkin menjadi boleh dibilang terobosan baru untuk dilakukan pemeriksaan cepat, ya, di dalam urin untuk mendeteksi ada gangguan fungsi ginjal yang terkena pada pekerja yang mengalami pajanan panas. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan bekerja sama untuk mendeteksi secara cepat gangguan daripada ginjal terhadap pekerja yang mengalami pajanan panas. Ya, jadi pertanyaan saya, kalau memang Anda menyatakan bahwa bisa digeneralisasi untuk pekerja-pekerja lain, itu bisa dimanfaatkan dengan pemeriksaan cepat, ya, hampir seperti rapid test, dan itu memungkinkan karena kemarin apabila Anda mendengar kuliahnya itu bisa dikerjakan, ya, bisa dikerjakan. Jadi mohon pendapat Anda mengenai hal ini. Jadi untuk ke depan selain berat jenis urin, pemeriksaan cepat, deteksi dini di dalam urin menggunakan rapid test tadi yang telah saya jelaskan bisa dimanfaatkan, dengan catatan hasil penelitian ini bisa digeneralisasi ke pekerja-pekerja lain. Jadi pertanyaan saya hubungannya dengan generalisasi dan kemudian dikembangkan untuk pemeriksaan rapid test, ya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah ada kemungkinan faktor lain selain daripada pajanan panas dari penelitian ini menyebabkan gangguan pada nefrin maupun berat jenis urin. Dan ini dihubungkan dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau memang ternyata valid dan baik, tentu tahapan berikutnya adalah rapid test, bisa digunakan untuk pekerja yang mengalami pajanan panas. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro SPPD KPTI. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Tentang generalisasi pemeriksaan nefrin. Kalau kita lihat dari patofisiologinya, maka boleh dikatakan nefrin akan terganggu bila terdapat pajanan vasopresin tinggi yang cukup lama. Sayangnya penelitian kami tidak bisa menjawab berapa waktu yang paling singkat, berapa lama, berapa tahun pajanan vasopresin tinggi yang paling singkat yang menimbulkan kerusakan lapisan nefrin. Karena penelitian kami lebih banyak yang mengambil lebih dari 10 tahun. Tentu untuk generalisasinya diperlukan satu populasi yang mempunyai yang mengalami pajanan vasopresin yang cukup lama, Untuk perancunya saya belum membaca ada perancu untuk gangguan nefrin. Kalau di percobaan binatang tentu bisa dilakukan kerusakan nefrin saja. Tetapi pada manusia, sepanjang yang kami baca, maka ini adalah laporan pertama di mana terjadi gangguan pada lapisan nefrin saja. Kalau kita bandingkan dengan diabetes mellitus, maka diabetes mellitus itu terdapat gangguan pada membran basal glomerulus dan
nefrin, dan juga lapisan porosit. Jadi faktor perancunya terus terang kami belum membaca ada faktor lain sebagai faktor perancu. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Suendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Saptawati Bardosono Master of Science untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Tati. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam sehat bagi kita semua, dan selanjutnya tentunya selamat untuk Dr. Ginova Nainggolan. Perjuangan panjangnya saat ini sudah membuahkan hasil yang bermanfaat, dan sebentar lagi akan memberi gelar doktor kepada Dr. Ginova. Ya. Dari hasil penelitian yang diperoleh, banyak data yang menarik. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Ginova untuk diberikan responsnya. Yang pertama adalah Dr. Ginova telah melakukan penelitian pada pekerja perempuan yang terpajan panas, ya, dengan masa kerja yang bervariasi antara kurang dari 10 sampai yang lebih dari 10 tahun. Dan kemudian didapatkan peningkatan berat jenis pada lebih dari 60% subjek. Kemudian vasopresinnya juga tidak normal pada lebih dari 66% subjek. Nefrin yang juga meningkat pada lebih dari 80% subjek. Pertanyaan saya, sebetulnya kondisi pekerja tersebut sebelum dilakukan penelitian ini sebetulnya sudah seperti apa? Apakah sudah memang mengalami gangguan ginjal yang tidak diketahui sebelum dilakukan penelitian ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di saran Dr. Ginova menyampaikan untuk mengusulkan regulasi baru kepada manajemen perusahaan dengan melakukan deteksi berat jenis urin 1,018 sebagai suatu warning. Sementara kita tahu bahwa dulu digunakan batas berat jenis urin itu 1,030, ya, jadi lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Dan biasanya pekerja yang mempunyai berat jenis 1,030 itu akan diistirahatkan, harus dikoreksi dulu seperti itu. Tapi sekarang Dr. Ginova mengusulkan lebih rendah, berat jenis urin 1,018. Dan kemudian Dr. Ginova juga minta agar manajemen menyiapkan minum yang tidak terbatas kepada pekerja yang terpajan panas ini, serta melakukan kontrol ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut bila berat jenisnya lebih dari 1,018. Apakah usulan regulasi baru ini kiranya aplikatif, artinya dapat diterima oleh manajemen perusahaan nantinya? Yaitu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Dr. Ginova juga memikirkan untuk dilakukannya studi lebih lanjut. Nah, kira-kira seperti apa yang Dr. Ginova usulkan? Rancangannya seperti apa? Apakah tetap observasional? Apakah Dr. Ginova sudah berani melakukan penelitian yang intervensional, eksperimental misalnya? Subjeknya siapa? Sekarang ini kan perempuan semua. Nah, itu subjeknya nanti siapa? Kemudian tentunya hasil apa yang kira-kira akan diinginkan oleh Dr. Ginova untuk mengusulkan studi lebih lanjut tersebut. Demikian Dr. Ginova, ada 3 hal yang ingin saya dapatkan responsnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Saptawati Bardosono, MSc. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah terindikasi pekerja yang ikut penelitian ini apakah terindikasi mempunyai penyakit ginjal? Manajemen pabrik itu takut sekali pekerjanya mengalami gangguan ginjal. Karena itu dia melakukan check up tahunan, tetapi dia menggunakan urin lengkap dan kreatinin. Semua subjek penelitian kami, urin kreatinin serum dan urin lengkapnya dalam batas normal. Bila ada gangguan ginjal yang didapatkan pada masa check up tersebut, maka pekerja akan dipindahkan ke bagian lain karena
tempat ini dianggap potensi. Lingkungan panas ini dianggap mempunyai potensi untuk pekerja mengalami gangguan ginjal. Jadi manajemen memang khawatir sekali dengan keadaan ginjal mereka, sehingga yang terkumpul saat kami datang itu adalah pekerja-pekerja dengan fungsi ginjal yang normal, dengan pemeriksaan kreatinin serum dan urin lengkap. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, apakah berat jenis 1,018 ini dapat diterima oleh perusahaan? Tentu diperlukan pendekatan untuk bisa diterima, tetapi ada beberapa hal. Belum ada panduan bagaimana melakukan evaluasi terhadap pekerja panas ini. Belum ada panduannya. Sehingga penelitian ini menurut kami sih memberi sumbangan satu panduan yang sudah diteliti dan sudah terbukti dengan menggunakan 10118. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemeriksaan ini kan murah. Kita tahu karyawan pabrik ini ribuan. Tentu ini masalah harga penting untuk manajemen menerima satu panduan baru. Dengan membandingkan bahwa pemeriksaan urin lengkap ini lebih murah daripada pemeriksaan yang lain, menurut kami mereka akan mau menerimanya. Yang ketiga, pertanyaan tentang saran untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Kami melakukannya secara cross-seksional, jadi tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat. Karena itu kami menyarankan suatu studi kohort. Dengan kriteria ketika di awal studi, tentu pekerja yang bekerja di tempat panas, yang albuminnya negatif, yang ACR-nya pun normal, yang nefrinnya normal, yang kreatininnya normal, mungkin kami anjurkan dengan memakai sistatin C. Ya, sistatin C-nya juga normal. Karena kita tahu pada keadaan masih normal, sistatin C itu lebih baik untuk mendeteksi gangguan ginjal dibandingkan dengan kreatinin. Dan juga ini untuk pekerja yang terpajan panas. Dan juga menurut kami sih diperlukan kontrol, yaitu pekerja di pabrik tersebut yang bukan bekerja di lingkungan panas. Dan dilakukan pemeriksaan yang sama tadi di awal. Kemudian tentu di matching untuk usia, untuk jenis kelamin. Kalau pabrik ini hanya menggunakan tenaga wanita saja di lingkungan panas, maka diperlukan beberapa pabrik di mana pekerja terpajan panas yang laki-laki bisa dimasukkan juga. Kemudian dilakukan follow up pemeriksaan yang sama untuk melihat apakah terjadi gangguan karena efek vasopressin ini. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Dr. Ginova yang sangat memuaskan dan juga tentunya akan sangat menginspirasi teman-teman saya yang sekarang ada di Indonesian Hydration Working Group IHWG untuk merealisasikan semua saran-saran yang diberikan oleh Dr. Ginova. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, terima kasih Prof. Tati. Berikutnya saya persilakan Dr. Diana Aulia, spesialis patologi klinik konsultan untuk mengembangkan pertanyaan yang sangat. Silakan Dr. Diana. Selamat pagi pimpinan sidang. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Dr. Ginova dan keluarga atas keberhasilan untuk tesisnya dan support mereka sehingga terbentuk tesis hari ini. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Untuk berat jenis urin
yang lebih dari 1.018 itu medical check up-nya tetap dilakukan 1 kali setahun. Berarti pada tahun berikutnya. Nah, apakah hal itu tidak menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kelainan ginjal dini pada pekerja tersebut? Kemudian, memang untuk berat jenis 1018 ini masuk dalam min daripada range daripada urin, yaitu 1003 sampai 1030. Berarti minnya itu kira-kira 1017. Nah, mungkin ini bagaimana caranya Dokter Ginova membuat alur pemisahan antara ini normal atau ini udah menunjukkan kelainan ginjal. Kemudian yang ketiga adalah masa pajanan vasopresin yang tinggi lebih dari 10 tahun itu berhubungan dengan peningkatan nefrin urin. Jadi, apakah direkomendasi itu tidak dipilah-pilah bagi pekerja 5 tahun, medical check up-nya sekian lama, yang 10 tahun sekian lama, dibuat gradasi. Demikian. Makasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Diana Aulia, SPPK, konsultan. Menjawab pertanyaan tentang apakah pemeriksaan kreatinin 1 kali setahun tidak terlambat untuk deteksi dini. Sementara ini yang dilakukan oleh pabrik, yaitu melakukan pemeriksaan kreatinin sekali setahun. Pabrik itu mempunyai karyawannya banyak sekali, hampir 3.000, dan kita bisa bayangkan biaya yang dikeluarkan oleh pabrik bila melakukan pemeriksaan lebih sering. Tetapi hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pekerja terpajan panas yang mengalami dehidrasi dan vasopresin tinggi, ternyata vasopresin tingginya itu tidak berhubungan dengan gangguan ginjal. Bahkan sampai lebih dari 10 tahun, itu fungsi ginjalnya, seluruh subjek itu kreatininnya di bawah 1. Jadi tetap baik. Jadi kekhawatiran efek buruk pajanan panas terhadap pekerja bisa penelitian kami menunjukkan tidak perlu kita khawatir. Fungsi ginjal mereka tetap baik walaupun vasopresinnya tinggi. Kemudian pertanyaan mengenai penggunaan berat jenis untuk melihat mana ginjal normal, mana gagal ginjal. Barangkali penelitian kami nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Barangkali dengan satu penelitian kohort kita bisa mendapatkan nilai yang mana yang membedakan berat jenis urin normal maupun yang terganggu. Kemudian tentang nefrin. Tentang nefrin, memang kita melihat vasopresin itu akan menimbulkan kerusakan nefrin. Dan itu juga berkaitan dengan lama pajanan. Semakin lama pajanannya, semakin banyak kerusakan nefrin yang terjadi. Dan kami menunjukkan bahwa masa kerja lebih dari 10 tahun itu ternyata secara bermakna terjadi peningkatan nefrin yang bermakna. Tapi saya melihatnya dengan cara yang lain, dokter. Maksud saya adalah nefrin itu selalu normal. Jadi
bila di awal-awal pekerja, di awal-awal tahun pekerja terpajan panas sudah terganggu nefrinnya, maka itu sudah saya anggap sudah patologis. Sayangnya saya nggak bisa mengatakan seberapa cepat terjadinya gangguan nefrin ini. Karena itu saya pribadi untuk dapat mendeteksi pekerja dengan gangguan nefrin ini, maka saya tetap menganjurkan agar dari awal saya nggak punya angka berapa tahun mulainya sudah dilakukan nefrin. Menurut saya sih tidak perlu menunggu sampai 10 tahun baru dilakukan pemeriksaan nefrin. Pemeriksaan nefrin ini selama yang saya baca ini khas untuk vasopresin tinggi. Jadi tidak baik pekerja itu kita biarkan terpapar gangguan nefrin ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Ginova. Satu tadi yang sistatin C ya, yang untuk mendeteksi kelainan ginjal. Saya rasa kalau di lapangan itu sangat sulit, Dok. Di Jakarta aja hanya ada 1 lab kalau nggak salah yang mengerjakan gitu loh. Jadi kalau disarankan ke pabrik agak sulit ya, karena kita sarana prasarananya juga sulit. Makasih. Makasih pimpinan sidang. Ya, terima kasih dokter-dokter Aulia, ini konsultan. Ini memang video tidak diangkat karena beliau saat ini juga dalam keadaan kurang sehat, jadi mudah-mudahan kita doakan segera sembuh. Baiklah, berikutnya saya persilakan kepada Dr. Ani Retno Priyanti, MDiomed, untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya. Silakan Dr. Ani. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dekan. Selamat buat Dr. Ginova yang telah sampai kepada ujian promosi kali ini. Tadi telah panjang lebar kita diskusi tentang BJ, tentang nefrin, filtrasi, albuminuria, dan lain-lain. Tapi apakah Dr. Ginova bisa mendefinisikan berat jenis urin itu apa sih? Satu itu ya. Dan itu ternyata Anda sudah bisa membuat titik potong yaitu 1,18, sementara pada kondisi normal itu sebenarnya 1,002 ya, sekitar 1,002, dan artinya itu sangat encer urinnya ya. Nah, kemudian apakah saran Anda kepada pengelola pabrik bagaimana monitoring ketaatan minum dari si pekerja ini yang notabene para perempuan itu ya. Pertanyaan kedua adalah nefrin ini sebanding dengan vasopresin, tapi filtrasinya itu tidak mengalami peningkatan ya. Jadi bagaimana hubungan vasopresin dengan nefrin ini? Apakah nefrin ini hanya terjadi bila ada vasopresin, ataukah ada hal lain yang bisa menyebabkan nefrin ini tanggal sehingga dia keluar dari glomerulus ke dalam tubulus dan dapat dideteksi di dalam urin? Terima kasih. Mohon dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Ani Retno Priyanti, MDiomed, tentang berat jenis urin. Berat jenis urin ini sebenarnya
dipengaruhi dua hal yang dua-duanya kami periksa, yaitu pertama adalah tentang vasopresin. Vasopresin akan membuat urin menjadi pekat, dan itu kami periksa pada penelitian kami ini. Sayangnya vasopresin yang kami periksa itu tidak berhubungan dengan berat jenis urinnya. Ini terus terang saya belum bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi mungkin salah satu yang bisa menjelaskan karena umur dari vasopresin. Umurnya hanya 20 menit, sehingga ketika kami periksa itu vasopresinnya itu berlaku hanya 20 menit. Sementara urin yang kita periksa sewaktu tersebut bisa saja hasil pembentukan urin beberapa jam sebelum pengumpulan urin tersebut. Ini mungkin yang barangkali bisa menjadi penjelasan kenapa kenapa BJ urin kami ini kelihatan encer, tidak berkaitan dengan vasopresin yang tinggi. Yang kedua, berat jenis urin pada pekerja ini dipengaruhi oleh semakin membaiknya filtrasi di glomerulus. Jadi molekul-molekul solut-solut dari dalam darah itu mudah keluar ke dalam kompartemen urin. Ini akan menimbulkan sebenarnya urin lebih pekat, tetapi kembali kami dapatkan 1018 dan ini kami nggak bisa menjelaskannya. Tentang adakah faktor lain yang menimbulkan gangguan nefrin selain vasopresin yang mungkin merupakan perancu daripada penelitian ini? Kami coba singkirkan perancu-perancu tersebut. Dikatakan bahwa diabetes mellitus salah satunya, glomerulonefritis dengan adanya protein urea kami sudah singkirkan itu, dan kemudian hipertensi juga kami singkirkan. Ini adalah hal-hal yang dapat mengganggu lapisan nefrin ini. Ini adalah terus terang ini merupakan pendapat kami, ini merupakan keunggulan dari penelitian ini bila kita bandingkan dengan penelitian populasi. Karena kalau menggunakan populasi umum, di mana sebagian dari populasi umum itu ada yang sudah diabetes, ada yang sudah hipertensi. Sedangkan penelitian kami ini boleh dikatakan hal-hal tersebut sudah disingkirkan pada pemeriksaan check up tahunan dari karyawan di pabrik. Terima kasih. Tadi mengenai saran monitoring ketaatan minum bagaimana? Oh ya, terima kasih. Mengenai ketaatan minum, kami anjurkan dilakukan dengan pemeriksaan berat jenis urin. Dengan pemeriksaan berat jenis urin, kami mendapatkan angka 1018 sebagai deteksi daripada kenaikan dari nefrin. Selama ini pabrik menyarankan untuk minum, tapi nggak melakukan evaluasi. Apakah pekerja itu sudah minum yang cukup sesuai dengan aturan dari pabrik. Aturan manajemen pabrik itu minum sebanyak 200 sampai 300 cc air tiap 15 menit. Dengan mendapatkan berat jenis urin 1,018, ini bisa digunakan untuk evaluasi berkala. Apakah pekerja tersebut sudah minum sesuai yang diinginkan yang digariskan oleh pabrik. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua Pimpinan Sidang, Pak Dekan. Sudah cukup pertanyaan saya. Terima kasih, Dr. Ani. Berikutnya kami persilakan kepada penguji tamu kita, Dr.
Ningsih penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Silakan Dr. Lestari Ningsih. Terima kasih. Mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Bapak pimpinan sidang yang saya hormati dan tentunya yang saya sayangi Dr. Ginova beserta keluarga. Pada hari ini sebentar lagi Anda sudah mendapatkan gelar doktor untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang Anda miliki bagi kepentingan khazanah ilmu dan murid-murid kita semua. Penelitian ini sangat bagus sekali dan applicable sekali dan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan fungsi ginjal bagi para pekerja yang mendapatkan pajanan panas. Di mana pada saat ini kadang-kadang kita tidak pernah mengetahui ini yang sebenarnya, tidak hanya pekerja-pekerja yang memang betul lingkungan pekerjaannya itu ada pajanan panas, namun untuk bisa juga terjadi pada pekerja-pekerja di luar, misalnya tukang parkir dan lain-lain itu yang mendapatkan pajanan panas yang mungkin kita juga nantinya juga akan bisa kita lakukan untuk dengan aplikasikan hasil penelitian dari Dr. Ginova ini. Pertanyaan saya, tentunya sudah jelas bahwa sebetulnya Dr. Ginova ini novelty-nya apa ya dari penelitian ini. Kemudian yang kedua, kita pikirkan bahwa pajanan panas ini akan mengakibatkan vasopresin meningkat, walaupun sifatnya hanya sementara. Dan tentunya vasopresin yang meningkat ini akan merubah tekanan intraglomeruler dan akan merubah situasi dari podosit, di mana podosit berubah tentunya akan terjadi ekskresi nefrin yang ini merupakan suatu petanda awal dari suatu gangguan fungsi ginjal. Jadi sebelum ada kreatinin meningkat, sebelum ada macam-macam meningkat, ini sudah ada nefrin yang meningkat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah nefrin ekskresi seperti pada tabel 41, pada tabel 4.1 itu bahwa benar bahwa yang mendapat pajanan panas itu pada yang nefrinnya tinggi. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah nefrin tinggi ini sifatnya adalah reversible atau irreversible? Kalau kita mendapatkan pekerja dengan berat jenis urin 1.018, tetapi dia memang kadar nefrinnya itu tinggi, nah perlindungan kita apa begitu? Demikian Dr. Ginova. Terima kasih atas demikian pertanyaan. pimpinan sidang. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Lestari Ningsih, SPP, Dr. Lestari Ningsih, SPPD KGH. Penelitian ini meneliti efek pajanan panas terhadap manusia, dalam hal ini pekerja di pabrik. Dalam hal ini adalah sebagai penghasil panasnya adalah pabrik-pabrik, adalah mesin-mesin yang penghasil panas yang diperlukan dalam proses produksi. Untuk di luar dari ini tentu bisa saja kita bisa mencari, tapi mencari dalam keadaan yang sama, tetapi mungkin di mana asupan minum tidak banyak dan itu bisa menimbulkan dehidrasinya semakin banyak. Sedangkan pekerja di pabrik itu diberikan asupan minum yang banyak. Saya setuju bahwa bisa digunakan untuk keadaan-keadaan itu juga. Novelty daripada penelitian ini adalah penelitian yang pertama memeriksa hubungan antara vasopresin dengan beberapa penanda gangguan ginjal. Dan ini juga penelitian pertama yang melaporkan angka berat jenis urin yang dikaitkan dengan gangguan ginjal ini. Pertanyaan berikutnya, apakah gangguan nefrin ini bersifat
reversible. Terus terang saya penelitian ini tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan ini. Karena itu saya mencoba menjawab dari segi umum saja. Pertama, menurut kami sih, kenapa terjadi gangguan nefrin? Ini akibat terjadinya hipertrofi. Jadi glomerulus itu membesar, meregang, dan ini akan menimbulkan regangan pada lapisan nefrin. Kalau kita lihat lapisan nefrin itu, sebagian itu hanya setengah yang terikat dengan sel podosit. Ada hanya sebagian yang terikat dengan sel podosit. Ini akan bisa membuat lepas lapisan nefrinnya. Apakah ini reversible? Tentunya ini bisa reversible. Dugaan kami ini bisa reversible bila nomor satu, glomerulus itu kembali ke keadaan semula, tidak meregang lagi. Dan menurut kami sih agak sulit hal ini bisa terjadi, karena ini berarti sudah terjadi gangguan struktural pada glomerulus tersebut. Jadi kami lebih suka mengatakan bahwa gangguan nefrin ini sangat kecil kemungkinannya untuk bisa nefrin bisa reversible dengan syarat pekerja tersebut harus keluar dari lingkungan panas tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ginova, sudah terjawab dengan bagus sekali. Dan kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada diri saya. Terima kasih Dr. Lestari Ningsih. Calon doktor berikutnya yang akan mengajukan adalah promotor Anda. Pertama saya persilakan kepada Dr. Dewi Sumaryani Sumarko MS, spesialis okupasi, untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Dr. Dewi. Ya, terima kasih Prof. Ari atas waktu yang diberikan. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani semua aktivitas kita. Dr. Ginova, selamat. Jadi akhirnya penelitian Anda sudah selesai dan bisa dibuatkan suatu laporan penelitian dalam buku disertasi Anda. Tentu saja ada beberapa hal yang memang perlu dijawab dan diberikan komentar dari Anda tentang penelitian Anda itu. Pertanyaan yang pertama. Halo, Prof. Pertanyaan yang pertama, Dok. Sebenarnya apa sih kontribusi, terutama nih kontribusi yang secara teknis gitu, yang detail gitu untuk masyarakat pekerja yang terpajan panas. Karena kita tahu bahwa masyarakat yang terpajan panas ini kan sebenarnya mereka semua itu adalah termasuk kategori pekerja yang sehat. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Dr. Ginova itu berani mengusulkan hasil dari penelitian Anda ini kepada suatu organisasi profesi yang memang bergerak di bidang kesehatan kerja seperti Perdoki untuk bisa perhimpunan itu membuatkan semacam standar yang memang selalu diberikan kepada masyarakat pekerja untuk pekerja-pekerja yang terpajan panas, terutama diusulkan bagaimana sih sebaiknya untuk pemeriksaan artinya pemeriksaan deteksi dini yang harus dilakukan oleh para dokter gitu ya, provider kesehatan dalam rangka untuk mendeteksi dini adanya gangguan dari ginjal. Dan mungkin yang terakhir dokter, berdasarkan skema yang tadi dokter ajukan yang di halaman 25 di buku ringkasan, itu kan dokter mengajukan kalau BJ urin itu lebih dari 10-18 itu apa yang mesti dikerjakan, BJ urin kurang dari 10-18 itu apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah berapa lama ya dari pada saat kita melakukan pemeriksaan cek urin yang kemudian diketahui bahwa pekerja itu memang didapat hasil BJ urinnya lebih dari 10-18,
kemudian kan akan dilakukan reedukasi dan lain sebagainya, kemudian dilakukan lagi pemeriksaan BC urin tersebut. Nah, berapa lama dari BC urin pertama ke BC urin kedua? Karena memang ini kita di lapangan sangat memerlukan apa istilahnya terobosan-terobosan baru sehingga kita bisa cepat mendeteksi kalau memang ada terjadi gangguan ginjal. Saya rasa mungkin itu saja Dr. Ginova, kami mohon penjelasannya. Terima kasih kepada Prof. Ari, saya serahkan kembali pimpinan kepada Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Dewi Sumaryani Sumarko, MS SPOK. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Apa kontribusi dari penelitian ini terhadap pekerja secara umum? Yang pertama adalah selama ini kita tidak bisa atau belum melakukan evaluasi apakah pekerja itu sudah mengikuti saran anjuran dari pabrik untuk bisa minum banyak. Sebenarnya kalau untuk keadaan ini kita memerlukan pemeriksaan vasopresin, tetapi pemeriksaan vasopresin itu kan mahal, jadi tidak bisa dilakukan. Karena itu kami menyarankan pemeriksaan berat jenis 10118 sebagai pedoman bahwa kalau dia kurang dari situ maka dia dianggap sebagai kurang minum. Ini barangkali kontribusi yang penting karena selama ini kita nggak bisa memeriksa apakah dia minumnya sudah cukup apa enggak. Kemudian untuk apakah saya akan menganjurkan kepada organisasi profesi menggunakan penelitian saya, terus terang dengan senang hati saya menganjurkan perkumpulan profesi. Nomor satu, memang itu niatnya memang melakukan penelitian ini. Barangkali saya dapat menyumbang sedikit ataukah banyak untuk kemajuan daripada ilmu, dan yang penting lagi untuk kemajuan dalam melakukan deteksi penyakit ginjal pada pasien terkena pada pasien yang terpajan panas. Kemudian kalau berdasarkan skema berapa lama melakukannya? Di sini memang kita agak rancu, dokter. Maksud saya sebenarnya BJ 1018 itu untuk melihat kenaikan nefrin urin. Jadi untuk melihat gangguan ginjal dini. Kami tidak berhasil mendapatkan berapa angka yang bisa mendeteksi kenaikan vasopresin. Walaupun kami mendapatkan populasi yang cukup 76 orang, ternyata kami pemeriksaan BJ urin ini ternyata tidak dapat melakukannya. Kembali penjelasannya adalah pemeriksaan vasopresin itu hanya 20 menit, sedangkan BJ urin yang kita periksa ketika itu bisa saja hasil dari urin beberapa jam sebelum waktunya kita periksa, sehingga bisa saja hasilnya berbeda. Karena itu kami menganjurkan mencoba generalisasi, mencoba menggunakan angka 1018 ini sebagai salah satu patokan bahwa pekerja itu tidak minum cukup selama bekerja di ruang panas. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Ginova. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Ya, terakhir adalah juga kopromotor calon doktor, dan kebetulan sama-sama satu kantor, tapi berharap Dr. Aida tetap menyampaikan pertanyaan yang mudah-mudahan sulit dijawab oleh Dr. Ginova.
Saya persilakan Dr. Aida Lydia, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi PhD untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan Dr. Aida. Terima kasih pimpinan sidang, Pak Dekan. Saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Ginova yang telah berhasil menyelesaikan penelitiannya dengan sangat baik. Penelitian di bidang nefrologi yang mempelajari dampak peningkatan vasopresin terhadap kerusakan ginjal masih sangat jarang sekali. Jadi masih sangat sedikit kita temukan kepustakaan mengenai hal ini. Di Indonesia, ini juga merupakan penelitian yang pertama untuk studi vasopresin ini. Dan putus ya Dr. Aida ya? Iya nih. Untuk mencegah gangguan ginjal pada pekerja yang terpajan panas. Dr. Ginova meneliti bagaimana hubungan dari peningkatan vasopresin terhadap gangguan ginjal. Dalam hal ini yang dilihat adalah gangguan pada glomerulus, nefriuria, dan juga albuminuria, serta pada tubulus dilihat dengan marker KIM-1. Pertanyaan saya terkait dengan hasil studi mengenai nefrin. Kita tahu bahwa nefrin adalah protein slit diafram dari sel podosit yang berperan terhadap barier filtrasi glomerulus. Sehingga bila ada injury pada sel podosit, dalam hal ini yang diperiksa adalah nefrin di urin, maka biasanya juga akan menimbulkan gangguan kebocoran atau timbulnya albuminuria atau protein urea. Pada penelitian ini dirumuskan juga oleh Dr. Ginova bahwa pada hipotesisnya bahwa peningkatan vasopresin akan berhubungan dengan albuminuria. Namun pada hasil penelitian ini kita tidak mendapatkan adanya albuminuria yang bermakna, walaupun nefrin di urinnya ditemukan pada sebagian besar subjek penelitian. Mungkin Dr. Ginova bisa menjelaskan fenomena ini kenapa bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Ginova pada presentasinya menyampaikan bahwa salah satu keterbatasan penelitian adalah populasi yang diteliti semuanya perempuan. Pertanyaannya, apakah ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak bisa sama sekali diaplikasikan pada pekerja laki-laki, sehingga perlu penelitian yang lain untuk khusus pada jenis kelamin laki-laki? Dan pertanyaan yang selanjutnya, bila studi yang sama dilakukan pada pekerja laki-laki, apakah hasilnya akan berbeda? Demikian pimpinan sidang, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Aida Lydia, PhD, SPPD, KGH. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Kami mendapatkan bahwa populasi subjek penelitian ini mengalami gangguan pada nefrin. Tetapi gangguan nefrin yang kami dapatkan ini ternyata dalam evaluasi lebih lanjut dengan albuminuria ternyata tidak berkaitan dengan terjadinya albuminuria, sehingga kami ambil kesimpulan bahwa hanya terjadi gangguan nefrin saja, tetapi tidak sampai terjadinya albuminuria. Gangguan nefrin secara kongenital itu didapatkan pada sindrom Finis, dan ini disertai dengan albuminuria yang masif. Ini kalau kongenital. Tetapi kalau didapat seperti subjek penelitian kami, belum ada laporannya pada manusia. Karena itu kami mencoba mengambilnya dari percobaan binatang. Ternyata kalau gangguan nefrin itu
bersifat sementara, lebih kurang-kurang dari 20 hari, biasanya dia tidak diikuti dengan albuminuria. Tetapi bila gangguan nefrin ini lebih dari 20 hari, maka akan diikuti oleh albuminuria. Pada subjek penelitian kami, pajanan vasopresin itu terputus-putus. Dan ini mungkin yang menjadi penyebab gangguan nefrin itu tidak sampai menimbulkan albuminuria. Kemudian albuminuria karena vasopresin pada awalnya dianggap sebagai akibat tekanan filtrasi yang meningkat, akibat tekanan intraglomerulus yang meningkat karena aktivasi sistem renin-angiotensin. Tetapi yang kami dapatkan pada keadaan hiperfiltrasi di mana tekanan intraglomerulusnya dianggap maksimal, tidak diikuti dengan albuminuria. Jadi nampaknya kami menduga bahwa vasopresin ini gangguannya adalah hanya sampai pada nefrin saja, tidak mengganggu membran basal glomerulus sehingga dan sel podosif sehingga tidak terjadi albuminuria. Yang lain, pertanyaan terakhir adalah apakah diperlukan penelitian untuk laki-laki? Menurut kami sih perlu dilakukan penelitian terhadap laki-laki. Walaupun bisa saja diduga bahwa efek vasopresin itu tidak berbeda pada laki-laki dan pada perempuan, belum ada laporan berbeda, dan gangguan nefrin sayangnya hanya baru ini aja laporannya. Kita belum tahu ada laporan gangguan nefrin pada laki-laki. Jadi kita belum tahu, dan karena itu saya menganjurkan untuk dilakukan penelitian pada pekerja laki-laki juga. Terima kasih. Ujian selesai. Mohon maaf, Pak Dekan masih di mute. Ya, terima kasih Dr. Aida dan juga atas pertanyaannya dan jawaban dari Dr. Ginova. Pada Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon maaf karena kita tertunda waktu hampir 10-15 menit. Terus terang saja buat saya sebagai junior dari Dr. Ginova tidak mungkinlah saya potong beliau ketika berbicara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang.
Dr. Ginova mohon di breakout room dong. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ya, silakan MC. Hadirin yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dilanjutkan kembali. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Ginova Nainggolan, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Perlindungan Siregar, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Ginova Nainggolan, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A, IPK 3,8.
Saya persilakan promotor Profesor Dr. Paridungan Siregar spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Parlin. Terima kasih untuk kesempatannya dari Pak Dekan. Dalam hal ini saya bangga kepada Dr. Ginova. Terima kasih untuk jerih payah yang sudah dikerjakan selama ini. Dan dengan mendapat gelar doktor, mudah-mudahan Dr. Ginova bisa lebih maju lagi, khususnya dalam bidang nefrologi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lestari Ningsih, SPPD KGH, yang sudah turut di dalam acara ini menguji Dr. Ginova Nainggolan. Dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya berikan kepada Dr. Diana yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat, tapi berpartisipasi di dalam acara ini. Saya berdoa bahwa Dr. Diana sembuh dan cepat sehat kembali dan aktif kembali dalam pekerjaan. Demikian juga kepada seluruh para penguji, saya mengucapkan terima kasih untuk apa yang telah dilakukan pada hari ini. Dan dengan demikian, saya sendiri juga bergembira atas berhasilnya Dr. Ginova memperoleh gelar doktor di dalam bidang nefrologi, penyakit dalam khususnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Prof. Parlin. Ya, saya atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia juga turut mengucapkan selamat kepada Dr. Ginova Nainggolan, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas pencapaiannya yang luar biasa hari ini. Baiklah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Ketua Departemen Penyakit Dalam, Profesor Dr. Danang Makmun, karena salah satu stafnya hari ini juga menyelesaikan pendidikan S3-nya. Kemudian juga tentu kepada teman-teman di divisi ginjal hipertensi. Saya rasa ini juga menjadi kebahagiaan buat divisi ginjal hipertensi karena juga Dr. Ginova bisa menyelesaikan doktornya. Terus terang saya mengenal Dr. Ginova sebagai seorang guru yang baik, ya. Baik itu juga saat saya menjadi juniornya di pendidikan dokter spesialis penyakit dalam maupun juga sesama jadi staf di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Beliau seorang guru yang baik dan selalu juga mendapat pujian dari mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa S1. Tentu kami juga merasa terima kasih atas apa yang telah diusahakan atau diupayakan oleh Dr. Ginova selama ini, ya, memberikan yang terbaik khususnya untuk pendidikan S1 di FKUI. Dan apa yang kita lihat di dalam riset yang disampaikan riset S3 ini, kita bisa melihat bahwa ini merupakan studi yang luar biasa. Ya, kita di sini juga hadir Dr. Dewi sebagai co-promotor, ya, beliau juga sebagai ketua program studi Magister Kedokteran Kerja, merasa bahwa juga ini memang sesuatu kebutuhan, ya, buat pekerja, di mana kita selama ini memang kadang-kadang, mohon maaf, kita abai terhadap para pekerja kita. Seringkali kita, ya, artinya kita mengerti dalam hal ini para petugas kesehatan, ya, tentu dengan adanya Magister Kedokteran Kerja ini sebenarnya menjadi poin penting, ya, di mana kita bisa melalui magister ini dan juga tentu prodi kedokteran okupasi, kita bisa terus bagaimana agar pekerja-pekerja kita,
ya, apalagi di dalam suasana pandemi ini, mereka tetap selalu mendapat perhatian untuk masalah kesehatannya. Dan hari ini Dr. Ginova telah membuktikan dari riset-risetnya bahwa memang para pekerja yang terutama terpejam panas merupakan masyarakat ya yang berisiko tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan, khususnya masalah ginjal. Dan tentu pemeriksaan atau berat jenis urin ini apa yang ditemukan oleh Dr. Ginova, tentu dengan juga dukungan dari para promotor, kopromotor dan juga para penguji, bisa menjadi salah satu usulan yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman dokter yang kebetulan memang mengawasi atau berada di tengah-tengah para pekerja. Tentu ini menjadi kebanggaan juga buat FKUI ya, karena salah satu stafnya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya para pekerja kita. Dan pada kesempatan ini tentu juga saya ingin mengucapkan selamat ya kepada istri tercinta ya Ibu Imelda Sitompul dan juga keluarga besar saya rasa dari Dr. Ginova, Bapak dari Kasinius Nainggolan dan juga Ibu Tampu Bolon. Ya, saya rasa ini merupakan kebanggaan buat keluarga besar Pak Nainggolan dan juga Ibu Tampu Bolon secara keseluruhan. Dan kemudian juga selamat tentu kepada Ananda tercinta di sini, Hulman Bonaparte Tunggul dan Natasha Natali dan juga cucu ya tercinta Kiri Benyamin. Saya rasa ini merupakan kebanggaan keluarga besar dari Dr. Ginova atas prestasi yang dicapai oleh Dr. Ginova hari ini. Dan kemudian juga pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang pertama tentu kepada Ketua Program Studi, Profesor Dr. Suendro, dalam konsultan penyakit tropik infeksi, dan juga Sekretaris Program Studi S3 Kedokteran, Dr. Harina, atas dukungannya yang luar biasa dan terus membimbing para peserta didik, khususnya para peserta didik S3 Kedokteran untuk bisa menyelesaikan pendidikannya dan juga nanti untuk menghasilkan sesuatu hak cipta dari risetnya ini. Seperti tadi juga Dr. Ginova menyampaikan di dalam akhir paparannya yang menciptakan sesuatu model kartun yang menjadi mudah buat kita semua, terutama untuk peserta didik, mahasiswa ataupun juga PPDS penyakit dalam untuk mengerti, dan juga tentu teman-teman yang bekerja baik itu sebagai magister kesehatan kerja maupun juga prodi okupasi. Dan tentu pada kesempatan juga saya mengucapkan terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Parindungan Siregar penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas bimbingannya ya, tentu dengan penuh kesabaran ya, sehingga Dr. Ginova bisa mencapai gelar tertinggi seperti yang kita saksikan tadi. Dan juga kepada co-promotor Dr. Dewi Sumaryani Sumarko MS, spesialis okupasi, dan juga Dr. Aida Lydia, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi PhD. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji tamu kita dari FK Universitas Diponegoro, Dr. Lestari Ningsi, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dan juga kepada Profesor Dr. Satawati Badasono, Master of Science, dan juga kepada Dr. Ani Retno, dan yang juga komitmen dan yang luar biasa, ya, tanggung jawab yang luar biasa dari Dr. Diana Aulia sebagai konsultan, walaupun dalam kondisi kurang sehat, yang mudah-mudahan segera sembuh dan segera bisa beraktivitas, tetap menyampaikan pertanyaan secara langsung seperti yang kita saksikan tadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi atas nama pimpinan fakultas mengucapkan selamat untuk Dr. Ginova, untuk divisi ginjal hipertensi Departemen Penyakit Dalam, dan juga untuk Departemen Penyakit Dalam, dan juga tentu
pada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung, ya, membantu, mensupport sehingga Dr. Ginova bisa menyelesaikan gelar doktor seperti yang saya saksikan tadi. Dan juga kepada sekali lagi kepada keluarga, selamat, ya, tentu ini menjadi kebanggaan buat keluarga semua bahwa Dr. Ginova bisa menyelesaikan gelar doktornya. Dan terakhir, seperti biasa, walaupun pandemi tetap ada pantun ini, ya, mohon maaf, tapi jadi ini jalan-jalannya ke Pasar Pramuka ini sekarang, Prof. Tati, bukan ke Pasar Cikini lagi. Karena Pasar Cikini sekarang terlalu ramai, jadi terlalu riskan untuk kita nanti terpapar COVID-19. Jalan-jalan ke Pasar Pramuka, jangan lupa mampir ke Lapo Ni Don Tongta. Nah, itu Lapo itu adanya di sebelah Pasar Pramuka itu. Saya lihat itu kalau kebetulan lewat Pramuka, Jalan Pramuka, sekalian Dr. Ginova mampir ke situ. Kayaknya itu memang makanannya enak sekali itu, terutama makanan Bataknya ya. Kita ulang lagi, jalan-jalan ke Pasar Pramuka, jangan lupa mampir ke Lapo Ni Tondokta. Maaf ini kalau spellingnya kurang pas. Selamat untuk Dr. Ginova, penelitian terhadap pekerja mencapai hasil yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang hadir secara daring hari ini, saya juga mengucapkan selamat. Tentu ini menjadi semangat buat Dr. Ginova dalam ujian tadi yang kita saksikan bersama. Baiklah, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.